warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolo Ate Karina Brutu, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara. NIM 0404223049, mata kuliah Kewirausahaan Politik yang diampu oleh dosen Ibu Maimanah Angkat. Baiklah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu analisis kewakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tahun 2024 adalah pesta politik yang dimana kita sudah mengadakan di bulan 2 kemarin ataupun Februari kemarin, bertepatan pemilihan presiden dan wakil presiden dan lembaga-lembaga lainnya, yaitu legislatif. Dan di 2024 ini kita akan mengadakan pesta politik lagi, yaitu pilkada. Baiklah, saya di sini akan mengangkat ataupun kita akan memasuki sebuah topik mengenai tentang keperempuanan yang dipimpin oleh keperempuanan. Merupakan topik yang paling penting untuk dinamika partai politik dan kesetaraan gender. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah spektural dan kompleks, tidak hanya antara laki-laki dan perempuan saja, mencangkup semua identitas gender lainnya. Ada beberapa aspek yang dapat dianalisis perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Yang pertama itu keterwakilan dalam tingkatan, yaitu kepemimpinan tertinggi. Bisa kita lihat di zaman sekarang ini, banyaknya perempuan yang menempati posisi yang paling tinggi dalam partai politik, seperti ketua partai, seperti fraksi ataupun posisi lainnya yang memiliki pengaruh penting dalam mengambil keputusan. Seperti yang kita lihat di partai, salah satu partai, yaitu Partai PDI yang dipimpin, yang diketuai oleh perempuan, yaitu Ibu Megawati Soekarno. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh wanita politik lainnya yang memiliki partainya masing-masing. Yang kedua, yaitu keterwakilan dalam struktur. Ini sangat penting dalam sebuah organisasi maupun partai. Kepentingan untuk melibatkan seberapa banyak perempuan yang terlibat dalam struktur kepengurusan partai politik, seperti kepengurusan partai, dewan partai, cabang, dan lain sebagainya. Itu semua mencangkup peran lebih operasional dalam mengelola partai politik. Yang ketiga, keterwakilan dalam posisi legislatif. Seperti yang kita ketahui, di pemilihan tahun 2024 kemarin, di bulan Februari, kita mengadakan pemilihan DPR. Kalau bisa dilihat di situ, rata-rata perempuan dan laki-laki itu calon, dan banyak dari partai tersebut perempuan menjadi DPR ataupun anggota ataupun posisinya sebagai legislatif.
Ini sangat penting. Sebagai anggota partai, tentu hal ini mencerminkan pengaruh dan prestasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan politik. Secara keseluruhan, dalam perempuan memiliki suara yang signifikan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan isu-isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan area politik. Yang keempat, itu ada pengaruh terhadap kebijakan. Dapat dievaluasi sejauh mana perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan partai politik berdampak pada pembuatan kebijakan dan memperhatikan isu-isu kesetaraan gender dan kepentingan perempuan. Hal ini mencangkup terhadap jenis kebijakan yang diusulkan dan atau didukung oleh partai yang dipilih oleh perempuan. Yang kelima itu ada tantangan dan peluang. Setiap kita mengambil keputusan, setiap kita menjadi sebuah kader, itu ada tantangan dan peluang. Selain itu, juga analisis dapat mencangkup identifikasi tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan partai politik. Bisa kita lihat kesetaraan gender antara perempuan dan lelaki. Ini menurut pandangan kesetaraan gender dalam Al-Quran memberikan kesempatan dalam sama bagi laki-laki dan perempuan untuk saling memimpin, membantu, dan bekerja sama dalam bidang keahlian masing-masing. Artinya, intelektual bagi laki-laki dan perempuan sama-sama dihargai Al-Quran. Berhubungan dengan perspektif Islam, kesetaraan gender, Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, pemimpin. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Jadi, ketika membicarakan tentang kepemimpinan, kita tidak hanya menjabat sebagai pemerintahan, tidak, tetapi kita membicarakan tentang kepemimpinan, itu membicarakan tentang diri kita sendiri, bagaimana kita cara memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita cara memimpin masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sampai di sinilah tema dari video saya ataupun tema yang saya angkat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.